Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Rayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil diseminasi budaya positif di sekolah yang saya lakukan di SD Negeri 1 Bojonggambir pada hari Senin 23 Oktober 2023. Juga saya akan menampilkan praktek dari budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang akan kita buat. Coba lihat daftar nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh seluruh dunia. Seluruh orang mengakui bahwa nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli itu seperti apa? Peduli terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, terus tenggang rasa, gotong royong kan? Rajinnya seperti apa? Keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, dermawan lagi, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati. Terus percaya, toleransi, bersyukur, pengertian, lurus hati, tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui, dianuti oleh semua orang, karena semua orang juga menginginkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas 6 pada semester tahun sekarang. Apa jadinya dunia kalau tanpa peraturan? Coba, kenapa? Kalau tanpa peraturan bagaimana? Tidak akan disiplin, tidak akan berjalan dengan bagus ya. Nah, perlu ada aturan di kelas kita juga, di kelas 6 ya. Kita perlu ada aturan. Coba siapa yang mau menambahkan? Kalian aturan seperti apa yang diinginkan kalian di kelas 6? Aturan seperti apa? Boleh. Kalau menolong. Kalau Fitri, aturannya seperti apa? Yang dari kelas 6? Jujur. Kalau Askia? Disiplin. Ayo seperti apa? Coba. Dedek. Ayo seperti apa di kelas 6? Menghormati, ya. Toleransi, ya. Apa? Baik. Iya, terus? Ya, terus? Saling menghormati. Iya. Iya, bagus tak? Aturan-aturan tadi telah kita buat. Nah, di sini ya. Nah, lihat ya. Mari kita ubah tadi dari kalimat negatif. Jangan mencontek di kelas. Jadi tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek dengan apa? Dengan apa coba? Belajar, kerjakanlah tugas semampumu sendiri. Tadi jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan pakaian di luar peraturan sekolah. Menjadi pakailah pakaian sesuai.
Tadi jujur, setuju? Setuju. Kalian yakin dengan jujur semuanya kita akan saling menghormati. Kita yakin dengan saling menghormati itu adalah perbuatan yang baik bagi semua orang. Yakin? Setuju? Setuju. Oke, tadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Apa saja tadi? Satu, tolong menolong. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, saling menghormati. Baiklah, apakah semuanya siap untuk melaksanakan keyakinan kelas? Semua perbuatan kita harus meyakini bahwa keyakinan kelas ini baik untuk diri kita, juga baik untuk orang lain. Baiklah, kalau begitu insya Allah nanti akhir semester 1 Ibu akan meninjau ulang lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apakah perlu ditambah lagi? Perlu? Kelas 6 yang harus kita miliki di kelas 6. Setuju semuanya? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 6 memiliki keyakinan kelas yang kami yakini memiliki nilai kebajikan baik untuk diri kami maupun orang lain. Keyakinan kelas kami saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong, disiplin, dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan guru SDN 1 Bojonggede. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan ini saya sebagai rekan atau teman sejawat dari salah satu peserta CGP Angkatan 9, rekan saya Ibu Hilmi Royani SPD. Saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya salah satu rekan saya yang ikut melaksanakan atau ikut daftar CGP itu sangat berpengaruh dan banyak sekali manfaatnya khususnya bagi saya dan rekan-rekan di SDN 1 Bojonggede ini. Mudah-mudahan kedepannya saya berharap tidak hanya Ibu Hilmi Royani SPD saja yang ikut dalam CGP ini, dan semuanya juga kedepannya bisa ikut, karena saya yakin dengan ikut CGP ini kita semua bisa lebih berkembang, utamanya dalam pelaksanaan budaya-budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN 1 Bojonggede.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia pada hari ini untuk meluangkan waktunya bersama sejenak kita sama-sama belajar. Di sini saya akan mendiseminasikan apa yang telah saya pelajari pada guru penggerak, khususnya pada modul budaya positif. Sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu kelancaran kegiatan ini. Baiklah, selanjutnya marilah sejenak kita merefleksikan apa itu pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa pendidikan ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Seperti itulah kita sebagai guru. Kita ini ibaratkan petani atau pekebun. Jadi anak didik kita ini adalah bibit yang ditanam. Kita sebagai guru harus menyediakan tempat belajar yang menyenangkan di sekolah, menjaga, melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian nanti murid kita akan memiliki profil pelajar Pancasila. Kita hanya menuntut tumbuh dan kembangnya murid-murid kita sesuai dengan kodratnya. Itu tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Pertanyaan yang pemantiknya, apakah di sekolah kita di SD 1 sudah tercipta budaya positif? Sudah. Nah, kita akan merefleksikan seperti apa budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Perwujudannya, kadang-kadang kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, atau kadang-kadang kita sering memberikan imbalan penghargaan terhadap perbuatan baik yang telah dilakukan siswa. Ini impaknya, padahal ini adalah miskonsepsi. Budaya positif yang akan saya diseminasikan pada hari ini ada beberapa materi, yaitu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memulai dengan disiplin positif. Pertanyaannya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Pak Ijang, bagaimana disiplin menurut Pak Ijang? Disiplin siswa itu dalam segi pakaian, bicara, dan sebagainya. Ya, menurut kita disiplin itu sesuai aturan, begitu ya? Nah, mari kita pelajari. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Jadi, disiplin ini kadang-kadang berhubungan dengan kata tertib atau teratur atau harus patuh pada peraturan. Bahkan dihubungkan dengan tadi hukuman, ataupun kalau misalnya anak yang menaati disiplin dikaitkan dengan pemberian penghargaan. Nah, padahal ini adalah keliru dan tidak perlu digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk menguasai dirinya, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai keyakinan yang dia yakini bahwa itu baik untuk dirinya dan juga orang lain. Itu sebenarnya disiplin. Kemudian, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang sifatnya positif, punya tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat semua orang pun menginginkan hal yang sama, dan lintas bahasa, suku bangsa, maupun berbagai latar belakang. Nah, menurut Dr. William Blazer dalam bukunya tentang perilaku perbuatan manusia, bahwa nilai-nilai kebajikan ini apabila sudah tertanam pada diri seseorang, maka diri seseorang tersebut tidak akan melanggar apapun itu perbuatan yang tidak baik tanpa adanya tata tertib ataupun aturan. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi yang timbul dari dalam diri anak ini akan terbangun, akan sadar, tanpa harus kita menggerakkan selalu motivasi eksternal. Karena karena anak sudah memiliki pikiran sendiri bahwa saya kedepannya harus menjadi orang seperti apa. Inilah tugas kita untuk membangun budaya positif, disiplin positif. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan di organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan yang seperti kita ketahui, yaitu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, menurut IPO Primary Years Program, bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada lagi nilai kebajikan yang menurut keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada juga nilai kebajikan menurut The 7 Essential Virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kemudian ini ada proyek nilai kebaikan seperti pada tabel tersebut. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang ada diakui oleh seluruh dunia, oleh universal. Seperti saya bacakan sebagian, ada dermawan, keterus-terangan, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, kejujuran. Ini semua orang di seluruh dunia ini mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan. Setuju tidak Bapak Ibu semuanya? Setuju. Kemudian, apa sih teori motivasi perilaku manusia? Sebagai seorang guru, saat kita mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Saya boleh bertanya kepada Bu Resti. Ketika Bu Resti mengajar di kelas 5, motivasi apa yang mendorong Bu Resti ingin mengajar tepat waktu? Agar siswa juga, kan kalau saya datang tepat waktu, siswa juga pasti akan siap-siap lebih awal. Terus pembelajaran juga akan lebih efektif sesuai dengan jadwal pelajarannya. Jadi penyampaiannya sesuai maksimal. Kalau Ibu Ain, apa yang mendasari motivasi Ibu Ain mengajar tepat waktu? Jadi, iya. Jadi di sini kita ini mempunyai motivasi ingin menjadi teladan, seperti itu ya. Nah, ada sebagian orang, mungkin tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Ada sebagian orang yang melakukan sesuatu itu karena memang motivasinya dari luar, karena takut dihukum oleh pimpinan. Misalnya, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya tidak mau ditegur oleh kepala sekolah. Saya datang tepat waktu karena saya ingin menjadi ingin dipuji sebagai guru teladan. Itu adalah motivasi seseorang yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Namun, seperti yang disebutkan oleh Ibu Ain dan juga Ibu Resti tadi, beliau-beliau ini datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Berarti ini adalah motivasi yang terbangun dari dalam hatinya, motivasi yang berasal dari dirinya tanpa adanya pengaruh dari luar.
disebutkan oleh rekan kita. Ini ada teori motivasi perilaku manusia menurut Danny Joseph. Yang nomor satu dan nomor dua itu adalah teori motivasi eksternal yang berasal dari luar. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang bertindak itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi yang terbangun dari dalam dirinya. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kemudian, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita belajar di sekolah, kita sering memberikan hukuman. Apakah betul Bapak Ibu? Kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sering memberikan hukuman kepada murid-murid kita? Ya. Kadang, ya. Kemudian setelah kita memberikan hukuman, bagaimana perasaan kita? Apakah lega ataukah misalnya ada perasaan bersalah kepada pemberian hukuman? Ada penyesalan. Ada penyesalan. Iya. Kemudian dampaknya, apakah murid itu patuh untuk jangka waktu lama atau seketika? Seketika. Kemudian apakah murid itu akan membenci pekerjaan ataupun kegiatan yang dilanggarnya karena hukuman? Apakah murid itu akan mengembalikan identitas dia bahwa saya ini adalah murid yang baik, atau akan melanggar lagi kira-kira? Kebanyakan melanggar lagi. Inilah yang salah dari kita sebenarnya selama ini. Karena kita selama ini memberikan hukuman kepada anak. Ada juga konsekuensi. Perbedaannya, konsekuensi disepakati dulu oleh guru dan anak. Misalnya, baiklah anak-anak, kita mengerjakan tugas. Kalau yang tidak mengerjakan tugas nanti harus menyampaikan kelas. Itu konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nah, dari teori ini ada yang disebut identitas gagal, ada yang disebut identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman, sedangkan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Tapi ada hal-hal baik itu positif ataupun negatif. Kita lihat, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, berarti itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Betul tidak? Bagi anak itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Ditanam di dalam otaknya itu, dia akan tertanam, saya dulu sering dihukum oleh guru. Bahkan ada kasus baru-baru ini anak meninggal karena disuruh push up oleh guru. Ternyata anak tersebut karena guru tidak mengetahui, anak tersebut baru selesai dioperasi. Nah, inilah akibat dari hukuman. Siapa yang salah? Kita sebagai pemberi hukuman. Kemudian korban mendapatkan ketidakadilan. Apakah korban mendapatkan keadilan? Tidak. Murid ini akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Anak akan pasif, tunduk, taat oleh kita ketika dikasih hukuman. Tetapi anak di belakang kita akan memberontak, agresif, bahkan membenci kepada guru tersebut. Kadang membenci terhadap tindakan yang harusnya dilakukan oleh dia tidak mau karena selalu mendapat hukuman. Lebih baik dikerjakan dulu, tidak akan dihukum, gitu kan? Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk apa kita memberikan hukuman kalau muridnya juga tidak takut? Nah, ini hukuman konsekuensinya. Kemudian hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika kita memberikan hukuman anak, misalnya tidak menggunakan seragam yang baik, menggunakan sepatu warna hitam di sekolah, ini hanya berlaku untuk di sekolah saja. Tapi ketika anak menggunakan sepatu warna lain, misalnya warna putih, di kegiatan lain tidak akan ada hukumannya. Jadi ini hanya berlaku untuk dalam satu waktu tertentu jangka pendek. Peraturannya adalah kamu harus ya, seperti ini hukuman yang terjadi di sekolah. Peraturan di sekolah kita bahwa semua murid harus menggunakan sepatu warna hitam, seperti itu. Murid akan membenci peraturan sekolah itu.
Ini adalah dampak negatif. Berarti ketika kita memberikan hukuman, ini adalah identitas gagal yang dilakukan oleh kita. Kemudian ada identitas sukses, konsekuensi. Konsekuensi ini pasti akan terjadi karena sudah ada kesepakatan antara guru dan juga murid. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan ketika dikasih konsekuensi. Anak juga tidak akan nyaman. Kemudian penguatannya ada dalam waktu pendek. Kemudian harus ada monitoring dan supervisi. Misalnya ketika anak dikasih tugas oleh guru kemudian ada keperluan misalnya rapat, anak tidak mengerjakan tugas. Kalau ketika kita tidak memonitoring, mengevaluasi, anak tidak akan mendapatkan konsekuensi. Ini akibat dari konsekuensi. Kemudian pertanyaannya seperti ini misalnya ke anak, mampukah kamu melakukannya? Ke anak, terima kasih. Biasanya kita sering mengucapkan terima kasih kepada anak yang sudah melakukan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya konsekuensi dari kuantitatifnya. Kemudian anak menghormati, memang anak akan menghormati peraturan karena sudah ada kesepakatan. Ini sifatnya netral. Kemudian ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah mengembalikan identitas anak yang telah berbuat kesalahan menjadi sadar atas apa yang telah dia lakukan dengan dia bertindak untuk memperbaiki kesalahannya dari diri dia, membangun kesadaran dari diri dia. Ini yang disebut restitusi. Restitusi ini pilihan. Kita sebagai guru memberikan pilihan kepada anak, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban di sini misalnya ada anak yang bertengkar, 2 orang. Misalnya Palen dan Naila bertengkar. Ketika Palen diberi restitusi oleh guru, tentu Palen akan memperbaiki kesalahannya. Sedangkan Naila sebagai korbannya, Naila juga akan mendapatkan keadilan karena Palen sudah berusaha memperbaiki kesalahannya. Ini merupakan prinsip restitusi. Kemudian masalah terpecahkan dari restitusi. Murid akan belajar tanggung jawab atas perilaku dia yang telah dia lakukan. Ini restitusi juga. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya seperti pertanyaan, Palen, kenapa Palen Palen menyakiti Naila? Apa yang Palen yakini? Nah, kebetulan alhamdulillah di kelas saya, di kelas 6 ini sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi semua punya kesepakatan bahwa satu, kami di kelas 6 harus saling menghormati dan menghargai dengan sesama. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, yang keempat, tolong menolong. Nah, ini keyakinan ini yang harus tertanam di diri anak, bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini mereka yakin. Ketika misalnya Palen berkelahi dengan Naila, berarti Palen telah melanggar keyakinan apa? Tidak menghormati orang lain. Nah, sebagai guru, saya akan merestitusi Palen, murid yang berbuat kesalahan ini, dengan tindakan pendekatan restitusi ini. Kemudian murid yang melakukan kesalahan nantinya akan bisa menghargai dirinya dan juga diri orang lain. Belajar dari kesalahan, karena semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi kita jangan fokus pada kesalahan apa yang dia perbuat, tapi kita harus fokus bagaimana membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya, agar kesalahan yang telah dia lakukan tidak terulang lagi. Nah, itu tugas kita dalam restitusi. Nah, ini contoh hukuman atau konsekuensi. Ketika anak terlambat, disuruh oleh kita untuk menulis, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi jawabannya ada konsekuensi, karena sudah ada aturan tadinya, peraturan yang telah dibuat bersama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Iya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi?
tes. Tidak memakai sepatu. Murid ketika misalnya murid ke sekolah, datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu warna hitam, kemudian oleh kita disuruh seharian anak tidak boleh dipakai sepatu coklatnya. Hukuman. Iya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, jadi perbedaan konsekuensi itu sudah ada aturan yang dibuat sebelumnya. Kalau hukuman itu biasanya sepihak oleh guru saja yang memberikan hukumannya. Nah, jawabannya seperti itu ya. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Kita jangan salah ininya, kaprahnya. Penghargaan, prestasi, kejuaraan itu sebenarnya adalah hukuman. Kita selama ini menganggap anak yang prestasi itu juara 1, 2, 3 itu sebagai bentuk apresiasi, padahal beda antara apresiasi dan juga penghargaan. Karena penghargaan itu sejatinya bisa bersifat hukuman. Seperti apa? Penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Karena penghargaan ini suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukannya, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya, misalnya begini, ketika kita mengharapkan berbuat rajin belajar, maka saya akan mendapat penghargaan. Ketika saya datang ke sekolah tempat waktu berbuat kebaikan, saya akan menjadi guru teladan. Saya akan mendapatkan penghargaan guru berprestasi. Misalnya yang di sekolah. Nah, ketika saya sudah datang ke sekolah tepat waktu, capek-capek melakukan memberikan contoh yang baik, karena saya tadi ingin mendapatkan penghargaan, motivasi saya seperti itu, kemudian saya tidak mendapatkan penghargaan, maka yang timbul dari dalam diri saya adalah rasa kecewa saya, rasa kecewa dan juga kecil hati, serta kemungkinan saya akan berbuat seperti ini. Saya kedepannya tidak akan getol lagi, saya tidak akan rajin lagi. Untuk apa toh saya juga tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian apabila kita ingin memberikan penghargaan untuk sesuatu hal yang terus menerus, maka penghargaan itu kita ingin agar orang tersebut mempertahankan yang seperti yang telah kita lakukan pada murid. Murid kita diberi juara 1. Ketika murid kita juara 1, kemudian tahun depan prestasinya menurun, akan timbul kekecewaan pada diri anak ataupun orang tua. Kenapa anak saya atau saya tidak menjadi juara 1? Itu adalah hukuman. Kemudian ranking 2, ranking 3 itu terhukum oleh ranking 1. Kenapa terhukum? Kenapa saya tidak bisa menjadi ranking 1? Padahal saya belajar juga lebih rajin kalau dibandingkan dengan yang ranking 1. Kenapa saya tidak bisa menjadi ranking 1? Itu hukuman bagi ranking 2 dan ranking 3 sebenarnya. Nah, kemudian penghargaan ini akan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain yang tidak mendapatkan prestasi predikat baik tersebut akan merasa iri. Bahkan kadang-kadang timbul ketidaksukaan. Saya tidak suka kepada orang tersebut. Kenapa dia saja selalu yang diberi penghargaan, sedangkan saya juga sudah berbuat yang baik tidak diberi penghargaan. Ini yang akan timbul dampaknya, merusak hubungan. Biasanya ada kesenggangan antara seseorang yang mempunyai, yang selalu mendapatkan penghargaan dengan seseorang yang tidak pernah atau yang selalu diabaikan, tidak mendapatkan penghargaan. Akan ada kesenjangan yang terlihat. Kemudian guru yang memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid ini termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur terhadap gurunya tersebut. Contoh, ketika murid kalau kita diberi PR, tugas kerjakan di rumah, misalnya murid tersebut karena tidak memiliki kesempatan untuk orang lain, ini ya, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Anak yang tidak mendapatkan prestasi, tidak selalu mendapatkan penghargaan, akan merasa putus asa. Untuk apa saya ikut ujian? Untuk apakah saya juga tidak pernah dapat juara dari dulu juga?
tidak mau termotivasi dari dalam diri dia. Kenapa? Karena selalu itu saja yang dapat juara. Nah, ini kemungkinan yang timbul terhadap anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan ini menghukum. Karena apa? Karena dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa bukan saya yang jadi juara? Kenapa harus dia? Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Sama-sama menghukum dan penghargaan, hadiah, penghargaannya atau hukuman itu adalah sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan orang, ya sebenarnya kita ini tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Karena kita juga sering menyadari ketika anak yang tadi biasanya mendapat prestasi, ketika tidak mendapat prestasi akan jatuh mentalnya. Bahkan orang tuanya tidak menerima. Ini adalah dampak dari pemberian penghargaan. Karena sejatinya hukuman dan penghargaan sama-sama. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan merupakan budaya positif, di mana ketika budaya positif ini terbentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini terbentuk dari keyakinan kelas yang disepakati. Keyakinan kelas ini merupakan peraturan kelas yang berlaku di kelas. Ya. Jadi bertahap dari kelas, peraturan kelas akan tercipta keyakinan kelas, lalu akan tercipta lingkungan yang positif, maka akan tercipta budaya positif. Budaya positif ini kebiasaan baik yang dilakukan dalam suatu lingkungan. Budaya perilaku yang sudah menjadi ciri khas di sekolah kita. Yang baik ini disebutnya budaya positif. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Karena ketika kita sudah yakin, berarti kita kalau kita sudah yakin berarti sudah tertanam di dalam hati. Kalau peraturan itu sifatnya, peraturan itu ada kadaluarsanya, ada batasannya. Kalau yakin itu berarti tertanam sampai kapanpun, dimanapun saya berada, kapanpun saya berada, ini harus tertanam. Itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kenapa? Melindungi keselamatan. Mengapa ada peraturan melarang merokok di sekolah? Kenapa? Mari kita lihat ya. Keselamatan dan kesehatan itu sebenarnya yang kita yakini. Ketika kita berkendara menggunakan helm, bukan karena kita takut polisi, bukan karena kita takut disini tilang, gitu kan? Tapi keselamatan kita. Nah ini yang disebut keyakinan. Kita sudah tahu dengan menggunakan helm, keselamatan kita setidaknya sudah terlindungi. Dengan kita tidak merokok di sekolah, kita yakin ini adalah bentuk kesehatan kepada diri kita dan juga kepada pendidikan kepada murid kita. Nah ini yang disebut keyakinan. Jadi ya, keyakinan ini berarti sudah tertanam di dalam diri kita. Kemudian di kelas juga kita bisa mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, yang di kelas ini harus dibuat dulu kesepakatan sesama murid. Kita buat kesepakatan kelas 6. Apa yang ingin kita sepakati di kelas 6? Sama-sama kita gali pendapat anak, lalu kita tampung pendapat mereka. Nanti setelah itu kita buat keyakinan apa yang ingin sama-sama kita taati bersama. Sehingga keyakinan ini bukan hanya baik untuk diri kita, tapi untuk sesama orang. Baik, nah ini yang harus kita terapkan di kelas kita. Nah, ini adalah tujuan utama dari keyakinan. Keyakinan ini akan memotivasi seseorang dari dalam dirinya, atau memotivasinya secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, semangat untuk menjalankan apa yang dia yakini karena itu bersifat baik. Bukan karena keterpaksaan, bukan juga karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Keyakinan ini adalah, keyakinan kelas ini metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Terus, nah seperti ini tugas ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ketika anak di kelas misalnya sudah menggunakan buku, kembalikan barang pada tempatnya. Kan kita seperti itu ya selalu.
Nilai kebajikan apa yang ingin dituju kira-kira? Membiasakan diri. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Nilai kebajikan apa? Menghargai kan? Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa kita dilarang anak menggunakan narkoba? Di mana kesehatan bagus. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dan marilah kita lihat ya. Nah, kembalikan pada tempatnya. Tanggung jawab, kita menanamkan tanggung jawab ke anak. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir ke sekolah menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Ini adalah nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan yang dibuat. Adakah peraturan jika di sekolah kita dilarang menggunakan narkoba? Sebenarnya ini adalah nilai kebajikannya apa? Kesehatan dan juga keselamatan. Nah, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak, berupa pernyataan yang berlaku untuk semua, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja tadi mudah dilihat, seperti misalnya tadi menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Anak mudah mengingat itu. Jadi anak tidak akan dilarang berbuat kekerasan, dilarang berkelahi, dilarang, akan banyak sekali seperti dilarang. Kenapa tidak satu saja? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Anaknya banyak, lebih dalam lebih makna. Ini yang disebut keyakinan kelas. Semua warga di kelas kita libatkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Ketika anak punya keyakinan kelas datang tepat waktu, anak tidak akan datang kesiangan. Anak ketika waktu istirahat anak sudah tahu kapan waktu istirahat. Ketika waktu masuk kelas anak sudah tahu tanpa harus guru terus mengingatkan. Kemudian menjaga kebersihan. Ketika anak sudah punya keyakinan menjaga kebersihan, dia akan tahu kapan di mana saya harus membuang sampah, bagaimana perilaku saya ketika saya membuang sampah sembarangan. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Anak akan tahu, paham, ketika saya berbuat salah, saya berkelahi dengan teman, atau saya mencontek pekerjaan orang lain, berarti saya telah tidak menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini semuanya ada dasarnya. Jadi tidak ada manusia yang berbuat kesalahan itu tanpa punya dasarnya. Biasanya seseorang ini melakukan perbuatan itu untuk memenuhi apa yang kurang dalam dirinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang atau belonging. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan juga kebutuhan akan kesenangan atau fun. Ini semua kebutuhan yang 5 ini harus terpenuhi oleh semua manusia. Ketika manusia kita tidak terpenuhi salah satu saja kebutuhan ini, maka akan terjadi tindakan yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkannya, kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia tersebut. Kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, ya, yang kita sebut sebagai kebutuhan sandang, pangan, pokok. Nah, itu kebutuhan survival disebutnya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini kebutuhan untuk kita memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan kekuasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini semua orang ingin mempunyai kebutuhan kekuasaan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini seperti kemandirian, otonomi memiliki pilihan, atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka
dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat diberi tugas dan tanggung jawab. Yuk kita analisis kasus berikut ya. Nah, tahun ini Dimas berusia genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Seperti jawaban Dimas akan seperti apa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Nah, Dimas akan aku merasa bangga dan keren Bu bisa menyetir mobil. Seperti itu kan? Berarti Dimas memenuhi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan akan dihargai oleh orang lain, kekuasaan. Kemudian Dimas bisa saja menjawab seperti ini, biar bisa jalan-jalan naik sama mobil teman-teman Bu, makanya saya harus bisa nyetir mobil. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dimas adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketika Dimas menjawab seperti ini, menyetir mobil itu seru Bu. Iya, yang ingin dipenuhi oleh Dimas adalah kesenangan. Jadi semua perilaku yang kita lakukan ini dasarnya adalah 5 kebutuhan tadi. Kemudian, kan betulnya jawabannya. Baiklah, pertanyaan lagi. Apa yang terjadi apabila salah satu beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Dari yang 5 ini, ada yang tidak terpenuhi. Kita lihat fenomena yang terjadi di sekolah kita. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar kebutuhan peraturan, sebenarnya murid tersebut sedang memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana contoh? Ada murid yang mengambil jajanan milik temannya, seperti yang terjadi di kelas itu. Nah, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Dia selalu bertindak seperti itu. Ketika anak menjawab, saya mengambil jajanan teman-teman karena saya merasa senang ketika saya bisa mengambil jajanan orang lain. Berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan apa? Kekuasaan. Di rumah mungkin anak tersebut tidak mendapatkan kekuasaan, tidak mendapatkan penempatan dihargai oleh orang tuanya atau dalam keluarganya, sehingga dia ingin menunjukkan kekuasaan di sekolah dengan berbuat seperti itu. Tapi ketika anak menjawab, saya mengambil jajanan teman saya karena saya lapar, berarti kebutuhan apa yang tidak didapatkan? Hidup. Survival, kebutuhan hidup. Kita harus tahu, kita harus peka. Tapi ketika anak menjawab, saya mengambil jajanan tersebut karena apa? Karena saya berbuat bebas, saya ingin kayak si Eta gitu. Kebutuhan apa yang ingin dapatkan? Kebebasan. Karena di rumah mungkin saja anak tersebut tidak bebas melakukan apa karena selalu didoktrin oleh keluarga, oleh pola asuh didikan yang seperti itu. Jadi semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita di sekolah ini, apa ya sebenarnya yang ingin dia penuhi? Kita harus paham tadi yang 5 itu. Ya. Tahlilah guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Nah, guru ini memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau atau manajer. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal kepada anak. Contoh seperti ini, kamu itu selalu saja salah, selalu saja yang berbuat seperti itu. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Biasanya nada bicaranya juga tinggi ketika memberikan hukuman atau melalui gerakan tubuh yang bahasa yang terlihat dengan tidak menyenangkan. Nah, guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Guru seperti ini biasanya posisi penghukum ini cenderung mau benang untuk dihukum aku itu. Nah, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya ketika anak mendidik itu suaranya lebih lembut, tak membuat keheningan, tetapi membuat jiwa anak merasa bersalah. Contoh, berapa kali Bapak harus memberitahu ke kamu bahwa yang kamu lakukan ini salah? Apa kamu tidak kasihan ke Bapak?
nanti Bapak akan dihukum oleh kepala sekolah. Ketika anak mendengar kalimat seperti itu dari guru, anak akan merasa bersalah. Oh, ketika Bapak mendapat hukuman karena salah saya. Nah, efek yang timbul apa? Kejiwaan anak. Selalu dia merasa bersalah. Ini panjang efeknya pada anak. Kemudian anak akan merasa bahwa saya ini salah, saya tidak berharga, saya telah mengecewakan orang lain. Ini akibat dari posisi guru memberikan rasa bersalah. Kemudian ada guru yang menempatkan dirinya sebagai teman. Biasanya guru ini ketika memberikan pendisiplinan kepada siswa ini dengan nada bicara yang seperti bergurau. Nah, ada efek positifnya. Efek positifnya murid akan taat kepada guru, ya, karena dia merasa guru ini mengetahui, menganggap guru ini tahu apa yang dia inginkan. Tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Anak akan tergantung hanya pada guru itu. Abi mah alim mah guru saja mah yang ibu eta we resep ibu eta mah bager ka abi mah. Nah, ini efek yang ditimbulkan dari ketika guru menempatkan dirinya sebagai teman. Murid apabila misalnya suatu saat guru itu tidak membantu murid, ya, maka murid akan seperti ini. Saya merasa kecewa karena saya tidak mau lagi berusaha. Karena apa? Karena tahu ternyata bapak atau ibu tidak lagi membutuhkan saya. Nah, ini yang akan timbul efeknya, ya. Jadi murid akan bergantung kepada guru. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, berarti kita terus mengontrol perilaku yang telah dilakukan murid. Biasanya akan seperti ini bertanya kalau kita mendisiplinkan murid dengan posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Terus kamu telah tahu itu salah, konsekuensinya seperti apa? Misalnya konsekuensinya ketika anak melanggar disiplin adalah membersihkan halaman sekolah. Silakan bersihkan halaman sekolah. Nah, ini posisi pemantau. Pada posisi ini biasanya di sekolah ada jaringannya daftar hadir siswa menggunakan stiker, menggunakan catatan bintang, menggunakan daftar cek. Itu adalah posisi pemantau kepada guru, memantau perilaku apa yang telah dilakukan oleh anak. Posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi pemantau. Nah, yang puncak itu adalah posisi manajer. Guru yang menempatkan dirinya sebagai manajer ini akan berbuat sesuatu itu bersama-sama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ketika guru menempatkan dirinya sebagai posisi manajer, semua perilaku yang posisi ada pada dia, ya. Kita perlu mengacu kepada tadi pendekatan restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Murid kita ajak untuk menganalisis kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, kemudian apa yang telah dia lakukan, kemudian bagaimana kalau misalnya murid tersebut memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Nah, manajer akan berkata seperti ini, ya. Misalnya kita sama-sama memperbaiki hal ini, bisa tidak? Nah, tugas kita sebagai manajer ini membantu murid menemukan solusi atas permasalahan, atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, seperti inilah. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Apakah posisi teman, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau posisi manajer? Saya kecewa sekali. Hah? Coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Apa? Bersalah. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak? Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita lihat jawabannya, ya.
pada diri kita sendiri tadi. Yang tadi ini, nah ini jawabannya. Kamu selalu berterakhir itu penghukum, posisi kita sebagai penghukum ketika kita berkata seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Nah, ini sekarang kita berefleksikan diri. Sebenarnya sekarang ini kita ini berada di posisi mana sih? Di kelas ketika mengajar, apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita memposisikan diri kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau kita memposisikan diri kita sebagai manajer di kelas? Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pendekatan yang dalam mendisiplinkan anak, tanpa anak merasa dihukum, tanpa anak merasa bersalah, tanpa anak mendapatkan konsekuensi. Seperti apa? Ada 3 tahapan, yaitu 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Restitusi ini pendekatan memperbaiki kesalahan anak, sehingga ketika mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini tahapan memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam menyelesaikan masalah. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, menanyakan. Bolehkah saya mempraktekannya? Apa enggak? Cara memberikan hukuman. Kalian berbuat kesalahan, misalnya kesalahan apa ya di kelas? Mengejek teman, ya. Kalian telah berbuat kesalahan, yaitu mengejek temannya, selalu mengejek temannya, sehingga temannya selalu sering merasa nangis. Nah, seperti itu. Ini ketika kita melakukan pendekatan restitusi, saya akan bertanya seperti ini pada tahap menstabilkan identitas. Kalian tadi ibu mendengar Naila menangis karena diejek oleh kalian. Apakah benar seperti itu kalian? Benar. Kemudian kalian ketika kalian berbuat seperti itu, ya, apakah itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah kalian, ya. Nah sekarang ibu tidak akan mencari siapa yang salah, apakah kalian atau Naila. Yang salah tadi siapa yang memulai duluan, tetapi kita akan sama-sama memperbaiki. Kita akan sama-sama mencari solusi agar kalian dan Naila bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Setuju kalian? Oke. Sekarang ibu mau bertanya. Kalian tadi ketika kalian berbuat kesalahan, apa sebenarnya motivasi kalian sih? Kalian mengejek Naila ada apa? Belajar main? Nah, kalian ketika kalian tidak diajak main oleh Naila, kenapa kalian harus mengejek Naila? Ya, ya. Menurut kalian, apakah baik seperti itu? Tidak. Sekarang bagaimana agar kalian bisa diajak main oleh Naila tanpa kalian harus menyakiti Naila? Seperti apa? Apa yang ingin kalian lakukan sekarang pada Naila? Apa? Ketika kalian ingin memperbaiki kesalahan kalian dengan mengejek Naila tadi, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Minta maaf. Kapan kalian akan meminta maaf kepada Naila? Sekarang? Setelah minta maaf, kalian akan yakin akan ajak main oleh Naila? Apa tindakan keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh kalian? Saling menghormati. Apakah kalian sudah melakukan saling menghormati? Kalian yakin ingin memperbaiki dengan meminta maaf? Baiklah, kalau begitu sekarang kalian silakan minta maaf kepada Naila. Tidak berbuat lagi seperti itu karena kalian yakin bahwa kita harus saling menghormati. Mengerti kalian? Silakan. Nah, seperti itu tadi pendekatan restitusi. Jadi kita berbicara kepada anak, bukan menyalahkan. Kenapa kamu tadi berbuat seperti itu kepada Naila? Bukan seperti itu. Jadi saya juga sama-sama belajar
untuk mencoba mencari kasus ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Dede Johnson, seorang psikologis. Jadi seperti itu, nanti efeknya anak akan merasa, oh iya saya salah, saya harus bertanggung jawab, saya harus mencari solusi bagaimana saya mempertanggungjawabkan atas kesalahan saya. Dan korban si Naila tadi yang disakiti oleh Paren akan merasa adil karena saya juga di sini mendapatkan diapresiasi oleh guru. Ya, nah ini yang harus kita rubah di sekolah kita rubah mulai dari diri kita sendiri dan juga kita rubah di kelas kita. Ini tahapan-tahapan tadi ya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Kan tadi kita menawar apa yang ingin kamu lakukan, seperti itu kan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kamu yakin dari apa sih? Apakah perbuatan seperti itu salah? Atau pertanyaan seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi katanya Palen berbuat kesalahan seperti itu karena ingin diajak bermain. Ternyata Palen ingin mendapatkan apa? Mendapatkan hak kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan dari temannya, makanya dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian restitusi cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita menanamkan apa tadi kepada anak? Seperti itu. Kemudian restitusi itu menguatkan fokusnya pada solusi. Tadi anak ingin memperbaiki kesalahannya dengan cara meminta maaf. Kita suruh minta maaf. Sadar dia berbuat seperti itu dari atas motivasi dari dalam diri dia, bukan dari kita. Nah, kemudian anak yang tadi itu restitusi ini bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti Palen bisa bermain lagi dengan Naila karena dia sendiri yang mempertanggungjawabkan kesalahannya, bukan kita sebagai guru yang memberikan solusinya, tapi menggali apa yang ada pada diri anak. Seperti ini. Oke, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hasil dari pendidikan guru penggerak pada modul 2 episode ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita merefleksikan apa yang telah kita lakukan agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Ini yang telah memaparkan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dipersilakan. Ada yang bertanya ditanyakan. Dua penanya mungkin. Ya silakan Sob. Aja mau bertanya? Ada yang Dia bertanya, Nah, Sob, silakan. apakah hukuman itu tidak boleh dilakukan, hukuman fisik? Nah, ya bagus. Pertanyaan selanjutnya? Ya silakan. Tadi setelah menyimak pemaparan materi, ada satu hal yang mengganjal menurut saya. Iya. Perlu penjelasan lebih jauh terkait penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Iya. Jadi kita tahu bahwa di dunia pendidikan, khususnya kita di sekolah, bahwa anak itu kan dituntut untuk berprestasi. Iya. Sedangkan meskipun slogan pendidikan itu kan pendidikan karakter gitu kan, tapi kan di dalam tetap dalam setiap misalkan kegiatan akademik, karena kan di situ pasti yang ditonjolkan dari segi prestasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau begitu berarti penghargaan atau yang sifatnya hadiah itu budaya istilahnya bisa nggak disebutkan budaya negatif gitu kan? Kalau konteksnya disamakan dengan materi yang tadi gitu kan, penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Nanti kalau begitu berarti pemahaman pribadi saya, ya udah kalau gitu tidak usah ada penghargaan saja begitu kan, kalau konteksnya penghargaan saja dianggap sebuah hukuman gitu Bu ya. Nah, bagaimana itu Jawabannya? Ya, jawabannya seperti itu gitu kan. Cukup berarti? Silakan diulang Tidak, maksudnya apakah tidak usah ada penghargaan, kemudian prestasi tingkatan seperti itu? Ranking. Baik, terima kasih kepada Pak Ijaz dan Pak Eti yang telah
pertanyaan apakah hukuman fisik tidak boleh dilakukan, jelas tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena sudah melanggar undang-undang. Karena menghukum dengan fisik ini ada undang-undangnya jelas. Apalagi sekarang ada undang-undang hak asasi manusia. Ketika guru melakukan, misalnya melakukan tindakan pendisiplinan dengan memberikan hukuman fisik, ini jelas-jelas salah. Banyak kasus sekarang yang terjadi, ya, banyak kasus yang terjadi. Nah, bagaimana kalau misalnya anak tersebut selalu berbuat kesalahan, bahkan terkontaminasi dengan tindakan kriminalitas? Apakah ada hak guru untuk memberikan hukuman fisik? Tidak ada. Tugas kita ketika anak misalnya melakukan tindakan yang melanggar sesuatu itu condong kepada kriminalitas, ada yang lebih berhak. Misalnya kita bisa berkonsultasi dengan orang tuanya dan juga pihak kepolisian. Tugas kita adalah tetap memberikan pengajaran. Nah, seperti ada misalnya seperti penjara anak-anak. Pada penjara anak-anak di situ tidak dihukum secara fisik. Bahkan hak-hak mereka mendapatkan pendidikan juga tetap diberikan. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Karena kita kembali lagi kepada tadi tanggung jawab kita menurut Jatiwantara itu, tugas kita adalah menuntun tumbuh dan kembangnya, bukan mengharapkan karakter seperti apa yang kita inginkan. Karena anak itu punya karakter masing-masing. Untuk visi itu sementara kita menyuruh anak itu mengelilingi lapangan, boleh tidak? Atau misalkan anak itu disuruh membersihkan ruangan, mengepel atau apa? Ya. Nah, kalau misalnya kita menghukum anak misalnya dengan disuruh berlari mengelilingi lapangan, maka yang tertanam dalam diri anak adalah saya berlari ini bukan untuk menjaga kesehatan, bukan nilai kebajikan yang ingin dia tuju, tapi karena menghina hukuman dari guru, memenuhi hukuman dari guru. Saya mengepel kelas ini, nah bahkan akan seperti ini, anak akal yang antop kelas 6 gede cina bakal dipegawai penuh melanggar peraturan. Nah, ini sebenarnya kesalahan yang selama ini kita anggap sebagai suatu kebenaran. Jadi nanti anak akan timbul seperti ini. Antop yang gede cina bakal dipegawai penuh diberi hukum sanksi. Nah, bukan tertanam nilai anak bahwa mengepel itu adalah menjaga kebersihan, itu adalah untuk kesehatan, bukan tertanam seperti itu. Jadi tidak boleh sekarang, kita mulai dari sekarang, kita jangan mendisiplinkan anak itu dengan hukuman apalagi seperti hal seperti itu. Tapi buatlah anak berlari mengelilingi lapangan itu karena dia yakin dengan berlari olahraga dia akan sehat. Buatlah kita sebagai guru anak dengan mengepel kelas, menjaga kebersihan kelas ini adalah suatu bentuk menjaga kebersihan tertanam, bukan karena tindak pemenuhan dari hukuman. Nah, seperti itu. Yang kedua, Bu. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Pak Evi, perihal penghargaan Sebagai hukuman. Iya. Soalnya dalam setiap kegiatan pasti ada penghargaan, Pak. Iya. Nah, begini. Kalau untuk konteks di sekolah kita sebagaimana kita ketahui semenjak kurikulum 2013 berlaku, juga sekarang kurikulum Merdeka, tidak ada ranking kelas. Betul tidak? Sebenarnya tidak ada ranking kelas ya. Tidak ada ranking kelas. Yang ada predikat, deskripsi apa yang telah dicapai oleh anak, apa yang telah dilakukan oleh anak. Nah, itu. Jadi sebenarnya perankingan ini adalah hukuman. Yang lebih tepat itu adalah kita memberikan apresiasi. Kalau apresiasi ini sifatnya lebih spesifik. Misalnya apresiasi untuk siswa yang terrajin menabung. Nah, ini anak yang lain tidak akan iri karena apa? Dia sadar saya tidak rajin nabung. Tapi kalau kita membuat ranking 1 di kelas, ini adalah kesalahan. Inilah yang harus kita perbaiki. Berat sekali memang karena ini sudah menjadi budaya di lingkungan kita bahwa pemberian penghargaan ranking 1, 2, 3 di kelas ini. Nah, ini sebenarnya kesalahan. Nah, lebih tepatnya apresiasi di kelas. Mengapa tidak kita misalnya kalau apresiasi itu misalnya gini. Misalnya pada pelajaran matematika, apresiasi siswa yang paling cepat menghitung. Nah, maka murid yang merasa memang saya memang tidak suka matematika, tidak begitu, tidak akan kecewa karena saya sadar diri. Nah, seperti itu. Apresiasi untuk siswa yang misalnya mengerjakan selalu tepat mengerjakan tugas karena ketekunan
ketekunan yang dilakukan. Nah, ini bentuk apresiasi. Jadi kalau misalnya tadi penghargaan ini betul, Pak, ini adalah teori yang sudah diteliti dan sekarang ini sedang hangat-hangatnya. Berarti bahasa saja berarti ya Bu, lamun itu mah gitu Ya, bahasa dan Ya. juga dia berarti Ya. lebih spesifik. Ya. Karena kalau misalnya penghargaan siswa ranking 1 kan. Sebenarnya ranking 1 dari mana berapa? Ya. Jadi tidak spesifik gitu kan. Sekarang kan kita mulai untuk memberikan penghargaan itu adalah apresiasi. Jadi lebih spesifik. Ya. Jadi kalau kita lebih spesifik, semua anak itu punya kesempatan yang sama karena punya keunikan masing-masing. Gitu kan? Dalam lomba misalkan OSN atau apa MIPA misalkan. Kalau seperti misalnya lomba Ya kan? SN misalnya. Lomba Ranking gitu. lomba MIPA. Iya, iya. Lomba MIPA, matematika IPA. Kan sudah spesifik yang dilihatnya itu perihal matematika IPA, tidak melihat ke hal-hal yang lain. Nah, jadi sudah spesifik, sudah menjalur spesifik. Jadi ketika anak saya tidak berhasil menjadi terbaik dalam MIPA, kenapa? Karena mungkin jawaban apa yang telah saya kerjakan ini mungkin ada yang lebih baik, teman saya lebih baik, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memberikan apresiasi itu harus lebih spesifik, objektif ya. Jadi tidak ambigu kayak itu nanti. Ya, karena semua orang punya anak itu punya keunikan masing-masing. Jangan disamaratakan anak teh, jangan disamaratakan jadi seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Nah, baiklah. Kesimpulan hari ini yaitu dari budaya positif, pemaparan budaya positif yang saya sampaikan tadi, saya harapkan kita sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk merefleksikan. Apabila saya ada yang kurang, saya minta masukan dari teman-teman, begitu juga dengan teman-teman. Mari kita rubah lingkungan sekolah kita, perubahan ke arah paradigma yang lebih baik lagi, menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sejatinya guru itu fokus utamanya adalah murid, dan murid. Nah, seperti itu. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yumi telah menyampaikan pemaparan materinya. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai mendengarkan pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita juga bisa berusaha memperbaiki budaya positif di sekolah kita. Yang baiknya dilanjutkan, yang belum baiknya mungkin diperbaiki bersama-sama. Alhamdulillah acara ini telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.